just looking for that special someone special to hold on to. Right now I'm looking at that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua pada hari ini dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andri Jainal SEMSI AK PhD dan juga kepada Bapak Com Geri GT Sibarani SEMSI AKCAH, dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Audit. Perkenalkan, nama saya Yunita Seroho, NIM 71731420035, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi sebagai pemateri ketiga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai audit pemasaran. Perkenalkan, nama saya Yan Danishaan, NIM 71731420034. Saya akan menjadi pemateri yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIM 17133420050, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Paradil Marsyantar, NIM 71733420039, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Saya sebagai pemateri kedua. Terima kasih. Oke, baiklah, saya sebagai pemateri pertama. Pada materi audit pemasaran ini, yang akan kita bahas adalah yang pertama itu definisi audit pemasaran, yang kedua tujuan dan manfaat audit pemasaran, yang ketiga tipe audit pemasaran, yang keempat ruang lingkup dan tujuan audit pemasaran, yang kelima tahap-tahap audit pemasaran, yang keenam proses manajemen pemasaran, yang ketujuh program kerja audit. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu definisi dari audit pemasaran. Menurut IBK Bayangkara, audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Jadi maksudnya di sini itu adalah sebagai pengujian untuk menentukan peluang atau area permasalahan, sehingga dalam temuan tersebut dapat diajukan suatu rencana atau tindakan dalam meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuan utama dari audit pemasaran ini adalah mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang mungkin dihadapi oleh sebuah perusahaan. Nah, setelah kita mengidentifikasi ancaman-ancaman tersebut, tujuannya itu selanjutnya merencanakan perbaikan atau tindakan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Nah, sedangkan manfaat yang diperoleh dari audit ini adalah hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan serta berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Jadi dari hasil audit nanti, auditor bisa menjadi alternatif untuk memberikan solusi dari kekurangan-kekurangan yang terjadi tadi. Nah, berikutnya kita masuk pada tipe audit pemasaran. Ada dua tipe audit pemasaran di sini. Nah, yang pertama itu audit fungsional atau vertikal. Nah, yang kedua itu audit menyeluruh atau horizontal. Nah, apa itu audit fungsional atau vertikal? Audit fungsional vertikal yaitu audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah audit
audit fungsional ini dilakukan terhadap beberapa aktivitas saja. Nah, itu tadi udah saya sebutkan contohnya itu seperti periklanan atau penjualan. Berbeda dengan audit menyeluruh atau horizontal. Audit menyeluruh atau horizontal ini dilakukan terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Nah, apa aja itu keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan? Itu nanti ada dijelaskan pada slide berikutnya. Fungsi pemasaran perusahaan yang di dalamnya itu juga termasuk penjualan atau periklanan yang saya sebutkan tadi. Berikutnya kita masuk pada pembahasan ruang lingkup dan tujuan audit. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah dalam pemasaran. Nah, yang pertama itu ada audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Lalu pada wilayah yang kedua adalah audit strategi pemasaran. Nah, audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang ketiga ada audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti keuangan, pembelian, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran. Nah, hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran. Berikutnya ada audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis lainnya yang di dalam pemasaran. Lalu yang keenam itu ada audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam atau keseluruhan terhadap setiap elemen-elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, lalu promosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tahapan-tahapan audit pemasaran. Nah, pada dasarnya pelaksanaan audit pemasaran ini bisa mengikuti tahapan audit secara umum. Nah, yang di dalamnya itu ada audit pendahuluan. Di sini, pada audit pendahuluan mengumpulkan informasi, program, atau aktivitas yang diaudit. Lalu, yang tahapan kedua itu ada review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan. Nah, di sini itu menelaah terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku pada objek yang diaudit. Lalu, tahapan yang ketiga itu ada audit lanjutan, yaitu mengembangkan temuan, pembahasan temuan dengan tanggung jawab, dan menyusun rekomendasi. Lalu tahap yang terakhir itu atau tahap yang keempat adalah pelaporan atau ruang lingkup audit. Sekarang kita masuk pada pembahasan proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran merupakan proses menganalisis peluang-peluang pasar, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pasar pemasaran, dan pengelolaan upaya-upaya pemasaran. Nah, proses ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas pemasaran dalam suatu strategi pemasaran yang sudah ditetapkan dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun proses manajemen pemasaran, yang pertama itu menentukan konsumen sasaran. Nah, ketika menganalisis pasar, perusahaan memotret keberadaan pasar yang akan dimasuki. Di sini, perusahaan melakukan
identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan atau permintaan yang ada dan kemampuan untuk memenuhinya. Langkah berikutnya adalah menentukan pasar sasaran. Nah, perusahaan harus memilih segmen terbaik yang akan dilayani dan merancang strategi yang tepat untuk memperoleh laba yang tinggi dalam melayani segmen tersebut. Proses ini meliputi 3 tahapan penting. Nah, yang pertama itu ada segmentasi pasar. Proses ini pengelompokan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dalam kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang sama. Segmen pasar bisa dibedakan berdasarkan faktor geografis, demografis, fisikografis, dan perilaku. Lalu, tahapan yang kedua itu adalah penetapan pasar sasaran. Nah, yaitu proses untuk mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan memiliki satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Dengan sumber daya yang terbatas, sangat tidak mungkin dan tidak efisien untuk perusahaan melayani atau memuaskan semua segmen pasar yang ada. Perusahaan bisa memilih satu atau beberapa segmen pasar yang menurut perusahaan tersebut paling menguntungkan. Tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir adalah penentuan posisi pasar. Nah, di sini maksudnya mengatur suatu produk untuk menempati tempat yang berbeda, jelas, dan diinginkan relatif terhadap produk-produk saingan. Proses manajemen pemasaran yang kedua adalah mengembangkan bauran pemasaran. Keputusan bauran pemasaran meliputi keputusan terhadap 4 variabel penting dalam pemasaran atau yang dikenal dengan 4P: product, price, place, dan promotion. Nah, yang dimaksud dengan produk ini adalah barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Lalu yang kedua itu harga atau price. Di sini maksudnya adalah pengorbanan yang harus dilakukan konsumen untuk mendapatkan dan menggunakan suatu produk. Harga yang bisa dikendalikan perusahaan hanya berkaitan dengan berapa jumlah uang yang diserahkan oleh konsumen untuk dapat mendapatkan dan menggunakan suatu produk dalam transaksi jual beli. Variabel yang ketiga adalah place atau tempat atau saluran distribusi. Nah, di sini maksudnya adalah usaha perusahaan menjadikan produknya selalu siap tersedia untuk konsumen sasaran dalam jumlah dan waktu yang tepat. Tingkatan dalam saluran pemasaran ini bisa mulai dari agen atau distributor sampai dengan toko-toko kecil atau pengecer atau yang disebut dengan retail. Variabel yang keempat tadi yang terakhir itu adalah promotion atau promosi. Nah, di sini maksudnya adalah aktivitas mengomunikasikan atau mensosialisasikan keunggulan-keunggulan produk pada konsumennya. Nah, di sini bisa menggunakan metode periklanan atau media lainnya. Di sini kita bisa lihat ada gambar bagan. Nah, dari gambar ini menunjukkan keterkaitan bauran pemasaran dalam memuaskan pasar sasaran. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa bauran pemasaran itu meliputi 4 variabel yang sudah saya jelaskan tadi, atau yang disebut dengan 4P. Price, place, promotion, dan product. Nah, dari keempat variabel ini dapat menghasilkan. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat dari keempat variabel ini dapat menghasilkan tanggapan yang diinginkan dari dalam pasar sasaran. Nah, sekian penjelasan dari saya sebagai pemateri pertama. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai pemateri kedua. Terima kasih. Saya akan membahas poin yang ketiga, yaitu mengelola upaya pemasaran. Pengelolaan upaya-upaya pemasaran melibatkan 4 fungsi utama manajemen pemasaran, yaitu yang pertama analis pemasaran, yang kedua perencanaan pemasaran, yang ketiga implementasi pemasaran, dan yang keempat pengendalian pemasaran. Nah,
Di dalam mengelola upaya pemasaran, 4 fungsi utama di dalam manajemen pemasaran ini sangat diperlukan, di mana kita akan membahas hubungan daripada 4 ini kenapa sangat penting dalam manajemen pemasaran. Yang pertama itu adalah perencanaan pemasaran. Di dalam perencanaan pemasaran ada 2 hal yang penting dan sangat penting yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah kembangkan rencana strategis. Nah, di dalam mengembangkan rencana strategis di dalam suatu pemasaran itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Ketika kita telah mengembangkan rencana strategis ini, kita sudah mengetahui rencana strategis di dalam suatu pemasaran, maka goals atau tujuan pemasaran itu akan sangat baik ke depannya. Baru yang kedua itu, setelah kita kembangkan rencana strategis itu, yang kedua itulah kembangkan rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran yang dimaksud di sini adalah kemana tujuan daripada pemasaran kita nanti. Itu harus perlu kita kembangkan agar nanti betul-betul pemasaran daripada produk ini tercapai. Baru yang kedua itu adalah implementasi pemasaran. Nah, setelah tadi kita udah kembangkan rencana strategis kita, kemudian kita kembangkan rencana pemasaran kita, sekarang implementasinya atau pengerjaannya atau pelaksanaannya. Setelah kita rencanakan, baru kita laksanakan. Nah, setelah kita implementasikan pemasaran ini, yaitu kita menjalankan rencana yang telah kita buat. Baru yang keempat tadi adalah pengendalian pemasaran. Nah, setelah kita implementasikan atau setelah kita kerjakan pemasaran itu, baru kita kendalikan nih pemasaran itu. Kita lihat bagaimana mengukur hasil, kita ukur hasil, kemudian kita evaluasi hasil, kemudian ambil tindakan koreksi. Nah, mungkin di dalam pemasaran itu, misalnya dalam pemasaran sebagian besar yang laku, baru kita koreksi, kita evaluasi hasilnya, mantapkah hasilnya, udah pas, udah cocok atau belum, baru kita evaluasi nih, koreksi. Kenapa pemasarannya kurang lancar, atau mungkin pemasarannya macet di dalam distribusi dan lain sebagainya. Hal ini akan sangat erat kaitannya di dalam upaya pemasaran. Jadi kita analisis pemasarannya. Jadi analis pemasaran, perencanaan pemasaran, implementasi dan pengendalian ini mempunyai hubungan yang erat di dalam mengelola upaya pemasaran. Baik, kita lanjut. Program kerja audit yaitu program yang dibuat untuk setiap tahun audit sesuai dengan informasi yang diperoleh pada setiap tahapan tersebut. Nah, program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan yang penting untuk mendapatkan data dengan informasi sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Nah, program kerja audit ini biasanya bentuknya berbentuk kolom, dan di dalam program kerja audit ini akan menjelaskan dan menjawab ya atau tidaknya ada informasi atau tidak. Nah, ada juga dia yang menggunakan beberapa poin, boleh dilihat pada gambar. Nah, program audit ada audit pendahuluan. Nah, di sini dibuat nama perusahaan, misalnya perusahaan apa yang kita mau audit, kemudian program yang di audit. Nah, ada pendahuluan sebagai di gambar. Kemudian ada periode audit. Nah, periode audit ini bisa diisi dengan menggunakan tahun, misalnya tahun 2020, 2021 atau 2019 ke tahun 2020 dan lain sebagainya. Kemudian nomor KKA ini yaitu nomor akuntan yang mengaudit suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada beberapa seperti contoh kuesioner dan langkah kerjanya. Yang pertama itu misalnya tujuan audit. Nah, tujuan dilakukan audit itu untuk apa? Biasanya tujuan dilakukan audit itu untuk menyatakan beberapa opini, wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian atau tidak wajar dan lain sebagainya. Ada 5 opini yang dilakukan untuk tujuan audit ini. Yang kemudian strategi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, strategi pencapaian tujuan perusahaan yang mungkin ingin diperoleh adalah maksimal. Jadi strategi tujuan perusahaan ini dilakukan agar dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian rencana jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian ada ruang lingkup audit, produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengaudit ini ada beberapa selang jangka nantinya. Jadi itulah dulu untuk program kerja audit ini, akan dibahas teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi.
Sebelumnya telah dijelaskan mengenai ruang lingkup dan tujuan audit pemasaran. Dan di sini saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai ruang lingkup audit pemasaran. Dalam ruang lingkup audit pemasaran, ada yang disebut audit lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran ini terdiri atas pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Oleh karena itu, untuk mampu bertahan pada persaingan ketat saat ini, perusahaan harus menyesuaikan bauran pemasarannya dengan mengikuti tren dan perkembangan di lingkungan sekitar. Lingkungan pemasaran terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah lingkungan mikro dan yang kedua adalah lingkungan makro. Lingkungan mikro terdiri atas kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan dalam melayani pelanggannya. Adapun pelaku utama dari lingkungan mikro, yang pertama ada perusahaan, yang kedua pemasok, yang ketiga perantara pemasaran atau agen, yang keempat pelanggan, dan yang berikutnya adalah pesaing. Sedangkan lingkungan makro yaitu lingkungan yang dimana terdiri atas kekuatan-kekuatan masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi segenap lingkungan mikro perusahaan dan keputusan-keputusan strategi pemasaran yang dimana meliputi lingkungan alam, lingkungan demografi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan lingkungan budaya. Adapun kuesioner program audit pada lingkungan pemasaran yang pertama mengenai lingkungan makro. Kuesionernya itu seperti apakah perkembangan dan kecenderungan demografi utama memberikan peluang atau ancaman bagi perusahaan. Kemudian, tindakan apa yang harus diambil perusahaan untuk menanggapi perkembangan dan kecenderungan ini? Kuesioner berikutnya, apakah perkembangan utama dalam pendapatan, harga, penghematan, kredit akan mempengaruhi perusahaan? Dan kemudian, tindakan apa yang harus diambil perusahaan untuk menanggapi perkembangan dan kecenderungan ini? Dan begitu seterusnya. Kemudian, di dalam lingkungan mikro, kuesionernya yaitu apakah yang terjadi pada ukuran pasar, pertumbuhan, distribusi, demografis, dan laba. Kuesioner berikutnya, siapa yang menjadi segmen pasar utama perusahaan? Dan yang berikutnya, bagaimana perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Sekarang kita masuk ke dalam ruang lingkup audit pemasaran yang berikutnya, yaitu audit strategi pemasaran. Manajemen strategis didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi berbagai rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, dan prosesnya terdiri atas 9 tugas penting. Yang pertama, merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang maksud keberadaan, filosofi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi internal dan kapabilitasnya. Kemudian, menilai lingkungan eksternal perusahaan, meliputi pesaing maupun faktor-faktor kontekstual umum. Yang keempat, menganalisis opsi perusahaan dan mencocokkan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Yang kelima, mengidentifikasikan opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. Yang keenam, memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki. Yang ketujuh, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. Yang berikutnya, mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai input bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, sumber daya manusia, struktur, teknologi, dan sistem imbalan. Adapun kuesioner program audit pada strategi pemasaran yang pertama, apakah misi bisnis perusahaan telah dinyatakan dengan jelas dan berorientasi pasar? Yang berikutnya, apakah misi bisnis tersebut layak? Yang berikutnya, apakah tujuan dan sasaran pemasaran perusahaan telah dinyatakan dengan jelas untuk dapat membimbing perencanaan pemasaran dan pengukuran kinerja? Dan yang berikutnya, apakah tujuan pemasaran sudah tepat dan sudah mempertimbangkan sumber daya, posisi keuangan, dan peluang, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi mengenai audit strategi pemasaran. Sekarang kita masuk ke dalam audit sistem pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah orang, peralatan,
dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan pemasaran secara akurat dan tepat waktu. Sistem informasi pemasaran ini dirancang untuk menghubungkan kebutuhan manajemen terhadap informasi berbagai aktivitas pemasaran yang telah dilakukan dan memenuhi kebutuhan informasi tersebut dalam menjalankan fungsi manajerialnya. Suatu sistem informasi pemasaran yang bermanfaat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, relevan, yang kedua cukup, yang ketiga kompeten, dan yang terakhir efisien. Di samping itu, sistem informasi pemasaran harus mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi manajer pemasaran secara akurat dan tepat waktu dalam melaksanakan fungsi manajerialnya, baik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, maupun evaluasi. Informasi pemasaran dapat dikembangkan dari 3 sumber, yang dimana yang pertama ada catatan internal. Informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber di dalam perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan mendeteksi masalah serta peluang pemasaran itu merupakan catatan internal. Catatan internal ini dapat berupa laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan mengenai berbagai aktivitas pemasaran yang telah dilaksanakan. Kemudian sumber berikutnya adalah intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran ini adalah informasi yang bersumber dari luar perusahaan yang dapat diperoleh melalui intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran ini berupa informasi harian tentang berbagai perkembangan yang terjadi pada lingkungan pemasaran. Praktik dalam intelijen pemasaran dapat berupa yang pertama, mencuri informasi dari para pelamar dan karyawan pesaing. Yang kedua, mendapatkan informasi dari orang-orang yang berurusan dengan pesaing. Yang ketiga, mendapatkan informasi dari bahan-bahan terbitan dan dokumen publik. Yang terakhir, mendapatkan informasi dengan mengamati pesaing atau menganalisis bukti fisik. Dan kemudian sumber berikutnya yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran ini merupakan fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik ke pasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran. Berikut merupakan pedoman kuesioner program audit pada sistem informasi pemasaran. Yang pertama, apakah perusahaan memiliki sistem informasi pemasaran yang terekomendasi? Kedua, apakah sistem intelijen pemasaran menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan memandai mengenai perkembangan pasar berkaitan dengan pelanggan, calon pelanggan, distributor, agen penjual, pesaing, pemasok, dan juga masyarakat? Audit organisasi pemasaran. Organisasi merupakan suatu aspek penting. Dalam audit organisasi pemasaran harus mampu memandu berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggannya. Di samping itu, untuk menjadikan berbagai program pemasaran berjalan secara efektif dan efisien, organisasi pemasaran juga harus optimal untuk mampu mengkoordinasikan keempat dimensi aktivitas pemasaran, yaitu fungsional, geografis, produk, dan pelanggan. Organisasi pemasaran harus mampu menjadi prasarana yang andal dalam menata upaya pemasaran, menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan tepat dalam pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Nah, berikut adalah kuesioner dalam program audit organisasi pemasaran. Kuesioner dan langkah kerja. Seperti contoh yang pertama, apakah perusahaan memiliki organisasi pemasaran yang baku? Jika ya, periksa kecukupan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Atau jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan mengorganisasikan upaya pemasarannya. Dan contoh berikutnya, apakah pemasaran memiliki posisi strategis di dalam struktur organisasi untuk mengoptimalkan perannya dalam pencapaian tujuan profesional? Jika ya, perlu telusuri posisi dan kecukupan peran organisasi pemasaran dalam struktur organisasi perusahaan. Atau jika tidak, telusuri apa dasar perencanaan struktur organisasi. Baik, kita lanjut di dalam audit fungsi pemasaran.
Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasaran dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan secara keseluruhan. Nah, dari audit fungsi pemasaran ini ada 4 topik yang akan kita bahas dalam mengaudit fungsi pemasaran yang meliputi kebijakan sebagai berikut. Nah, yang pertama kebijakan produk. Dalam kebijakan produk ini ada 3 hal yang paling penting, yaitu produk inti, produk aktual, atau produk tambahan. Nah, pastinya di dalam ketiga produk ini, produk inti, aktual, dan tambahan ini memiliki perbedaan yang berbeda antara inti, aktual, dan tambahan. Yang pastinya produk inti adalah produk yang paling mudah atau paling diterima di pasaran. Karena apa? Produk inti ini adalah produk yang memang betul-betul produk perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi produk aktual dan produk tambahan ini adalah produk yang mungkin hanya sebagai penambah di dalam produk perusahaan. Yang dimaksud dengan produk di sini adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan kebutuhan pas. Karena apa? Ya, kita ketahui produk itu adalah barang yang ditawarkan kepada konsumen. Kita sebagai produsen, kita menawarkan kepada konsumen lewat pemasaran ini. Yang kedua, yaitu kebijakan harga. Nah, pasti dan tentu ketika kebijakan produk ada berbeda, pasti kebijakan harganya juga berbeda. Karena apa? Mungkin lebih mahal dari produk intinya atau lebih murah dari produk tambahannya. Jadi itu tergantung daripada perusahaan bagaimana menentukan kebijakan harganya. Yang dimaksud dengan harga di sini adalah uang yang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Nah, pas karena harga ini artinya ketika kita membeli suatu barang itu kan harga yang kita bayarkan yang mungkin harus sesuai dengan barang yang kita miliki gitu, tingkatnya atau manfaatnya gitu. Baru yang ketiga adalah kebijakan saluran distribusi. Nah, bagaimana kebijakan saluran distribusi ini? Dari dalam suatu pemasaran, saluran distribusi ini mungkin menggunakan distributor. Jadi tidak langsung dari produsen ke konsumen, tetapi ada saluran distributornya. Mungkin dari produsen, distributor ke konsumen. Tidak langsung dari produsen ke konsumen. Artinya saluran distribusi ini menjadikan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna, konsumen atau akhir. Baru yang keempat adalah kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Nah, kebijakan ini dalam suatu pemasaran merupakan satu hal yang sangat penting. Karena apa? Di dalam suatu pemasaran, periklanan, promosi, dan publikasi itu merupakan hal-hal yang sangat penting. Karena kalau tidak dipromosikan atau dipublikasi atau diiklankan, mungkin barang akan sulit untuk ditemukan oleh konsumen. Tetapi ketika ada periklanan, promosi, dan publikasi, maka barang akan sangat mudah ditemukan. Apalagi di zaman sekarang ini yang teknologi sangat mudah untuk mempromosikan atau mempublikasikan barang sehingga mudah sampai kepada konsumen dan menarik untuk dipakai oleh konsumen. Seperti itu. Ada beberapa hal yang di sini yaitu mengembangkan komunikasi efektif sampai mengatur dan mengelola komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Oke. Di keempat yang kita bahas itulah yang akan kita bahaskan menjadi program audit. Nah, yang pertama itu tadi kebijakan produk. Nah, dalam program audit, kebijakan produk itu sangat perlu diaudit. Karena apa? Karena itulah hal-hal atau indikator yang perlu diaudit dalam pemasaran. Bagaimana cara mengauditnya atau apa-apa saja yang diaudit di dalam kebijakan produk. Dalam kebijakan produk dan selanjutnya nanti menggunakan layut atau angket, dan audit hanya mengatakan ya atau tidak di dalam layut itu. Contohnya di kebijakan produk yang dipertanyakan seperti ini. Apakah perusahaan menyatakan secara tegas lini produknya atau garis produknya? Jika ya, periksa bagaimana tentang lini produknya dan kesesuaiannya dengan strategi pencapaian tujuan pemasaran. Jika tidak, telusuri bagaimana perusahaan menentukan lini produknya. Ya, nah, setelah diperiksa nih, audit setelah diperiksa bahwa lini perusahaan bagus atau perusahaan menyatakan secara tegas lini perusahaannya, berarti jawaban hanya ya.
Berarti kita harus periksa bagaimana lini produknya, seperti itu. Dan audit hanya menyatakan iya dan tidak, tetapi juga harus memeriksa kebenarannya. Contoh sebagai nomor 2, apakah lini produk pada saat ini mampu mencapai tujuannya? Kalau mampu, kita periksa apa kemampuannya. Kalau tidak, kenapa terjadi kegagalan, seperti itu. Baru yang kedua, kebijakan penetapan harga. Sama saja, hanya layout yang berbeda, seperti saya bacakan juga, boleh nanti lihat di gambar juga. Apakah perusahaan memiliki tujuan kebijakan strategis dari prosedur penetapan harga yang dinyatakan secara tegas? Nah, seperti ini. Jika ya, periksa. Jika tidak, mengapa? Apa dasar penetapan harga produknya? Seperti itu. Kemudian, kebijakan distribusi. Apakah perusahaan memiliki tujuan dan strategi distribusi yang dinyatakan tegas? Jika ya, periksa, telusuri. Jika tidak, telusuri juga apa yang menetapkan kebijakan distribusi tidak seperti itu. Kebijakan promosi dan publikasi juga seperti itu, teman-teman. Boleh dibaca di dalam slide. Oke? Baiklah teman-teman, tadi teman-teman saya telah menyampaikan teori tentang audit pemasaran. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa sih yang menjadi contoh agar kita lebih memahami tentang audit pemasaran ini. Kita mengambil contoh pada studi kasus PT Pardik Jaya Chemical. PT Pardik Jaya Chemical adalah salah satu penghasil resin sintesis di Indonesia dengan bentuk badan hukum perusahaan adalah penanaman modal asing atau PMA dengan izin pemerintah. Seperti yang telah teman saya jelaskan tadi ya, beberapa aspek pada audit pemasaran. Yang pertama adalah lingkungan pemasaran dari PT Pardik Jaya Chemical. Yaitu pertama adalah pasar. PT Pardik Jaya Chemical memasarkan produknya di dalam dan luar negeri. Kebutuhan ekspor tiap tahunnya harus terpenuhi sebesar 10% sampai 20% kebutuhan pasar. Sedangkan kebutuhan luar negeri itu sebesar 70% sampai 80% kebutuhan pasar. Pesaing dari PT Pardik Jaya Chemical. Pesaing dari PT Pardik Jaya Chemical adalah Platinum. Platinum dapat memproduksi 3 tipe dari 5 produk yang PT Pardik Jaya Chemical produksi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Pardik Jaya Chemical menggunakan pola penjualan B2B, di mana penjualan dilakukan dari suatu bisnis ke bisnis lainnya. Strategi yang dilakukan menginovasi produk yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar dan menerapkan service after selling atau pelayanan setelah penjualan. Organisasi pemasaran pada PT Pardik Jaya Chemical. Sales dan marketing merupakan bagian baru dalam perusahaan PT Pardik Jaya Chemical selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Total tenaga kerja 12 orang termasuk direktur bagian. Bagian organisasi yang terdapat pada sales dan marketing yang pertama adalah Sales and Marketing Director atau Direktur Penjualan dan Pemasaran. Kemudian adalah Sales Department, Departemen Penjualan, dan Marketing Department atau Departemen Pemasaran. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran pada PT Pardik Jaya Chemical. Tenaga kerja pada bagian Sales and Marketing merupakan gabungan antara Departemen Penjualan dan Pemasaran. Cara yang diterapkan ada 2. Pertama adalah membagi produk kepada masing-masing tenaga penjual. Pertimbangan kuantitas produk yang harus dijual tergantung dengan kemampuan dan kesanggupan tenaga penjual. Kemudian dilakukan survei kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Produktivitas pemasaran PT Pardik Jaya Chemical setelah diolah pada tahun 2014 dan melakukan perbandingan dari tahun sebelumnya, mulai dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013 hingga pada tahun 2014. Pada grafik, jika kita melihat bahwa profit yang didapatkan oleh PT Pardik Jaya Chemical dari tahun ke tahun selalu meningkat. Fungsi pemasaran, seperti yang teman saya jelaskan tadi, dalam audit pemasaran ada fungsi pemasaran yang pertama adalah produk, menetapkan produk, kemudian adalah harga, penetapan harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama adalah produk. Jadi produk yang diproduksi oleh PT Pardik Jaya Chemical adalah acrylic resin, alkyd resin, uralkali resin, dan unsaturated polyester resin. Masing-masing produk tersebut digunakan oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan industrinya dengan keunggulan produk yang sesuai dengan tujuan produksi konsumen. Harga.
Penentuan harga produk diatur dalam SOP, dilakukan dengan cara menjumlahkan harga material, biaya produksi, biaya transportasi, biaya pengiriman, biaya umum, dan custom clearance. Kemudian fungsi pemasaran yaitu distribusi. PT Pardik Jaya Chemical menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga bertugas mengirimkan barang kepada konsumen saja. Yang kemudian promosi yang dilakukan oleh PT Pardik Jaya Chemical pertama adalah melakukan promosi secara langsung kepada calon konsumen dengan cara membagikan sampel produk. Kemudian mengikuti berbagai macam expo pameran produk, resin, katalis di dalam dan luar negeri. Kemudian memasang iklan dan katalog produk di internet. Dan yang kemudian adalah memberikan jaminan garansi kepada produk yang dipesan. Pada tabel ini kita melihat adanya perbandingan harga antara produk ekspor dan produk yang dijual untuk lokal. Nah, produk yang dijual untuk ekspor, jika kita lihat sesama, terjadi perbedaan harga, di mana harga untuk produk yang dijual untuk ekspor ini memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk lokal. Hal ini bisa terjadi pada saat penentuan harga, di mana terjadi penambahan biaya untuk produk yang dijual untuk ekspor, yaitu biaya untuk pengiriman barang ekspor. Itulah akibatnya mengapa terjadi perbedaan harga antara produk ekspor dan produk yang dijual untuk lokal.